Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Bagaimana seorang pastor atau pemimpin Kristen memimpin tim yang lebih senior usianya? Saya rasa kita tidak usah menjelaskan lagi topik pembicaraan ini karena cukup bisa dimengerti arah mana pembicaraan kita kali ini. Tapi kenyataannya memang di dalam gereja atau di dalam sebuah organisasi Kristen, kita akan berhadapan dan mungkin bekerja sama dengan mereka yang usianya lebih senior daripada kita. Apalagi komplikasinya ialah ketika kita harus memimpin tim yang anggotanya jauh lebih senior dan berpengalaman daripada kita. Nah, bersama dengan saya ada konsultan kepemimpinan, langganan teman ngobrol saya, Pak Kristono Santoso. Pak Kris, selamat datang di Ngopas, Pak. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Kian Holik. Terima kasih atas kesempatannya bisa bersama dengan podcast ini untuk ngopas ya. Tentu Ya. saya juga ingin menyapa seluruh leaders, para hamba Tuhan, aktivis gereja. Mari bersama-sama kita memikirkan dan melakukan transformasi yang diperlukan. Ya Pak, itu Hmm. aja pesan saya. Iya, iya, wah senang sekali. Pak Kris nih selalu semangat nih kalau misalnya saya ajak ngobrol khususnya dengan topik-topik kepemimpinan. Pak Kris, boleh tahu sudah berapa lama nih Pak Bapak memberikan seminar-seminar atau mungkin workshop di gereja-gereja atau mungkin di organisasi mengenai topik kepemimpinan ini? Boleh tahu Pak kami? Oh, boleh Pak, jadi sejak tahun 2007 tepatnya ya, saya bersama teman-teman yang tergerak untuk memberikan pelayanan penajaman kepada kepemimpinan bagi setiap Hmm. pemimpin Kristen, Pak. Ya. Ya, betul. Dan ini topik yang sangat penting sekali karena kita sebagai pemimpin gereja, pemimpin rohani, mau tidak mau akan berhadapan dengan hal ini. Nah, langsung saja Pak Kris dengan topiknya ini kita akan bicarakan mengapa isu ini menurut Pak Kris penting sekali untuk kita bicarakan. Ngapain Pak kita susah-susah ngerekam ngobrol 30 menit untuk topik yang seperti ini? Kenapa menurut Pak Kris ini penting? Ya, saya melihat bahwa topik bagaimana menjadi orang yang bisa memimpin dengan kepada orang-orang yang lebih tua, lebih profesional dalam Hmm. pengertian pengalaman mereka ini sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Kita tahu bahwa ini bukan hanya masalah melihat konfliknya yang terjadi, karena pasti banyak leaders yang mengalami hal ini, baik yang Hmm. dipimpin maupun yang memimpin, ya. Tetapi ini adalah bagian dari satu pekerjaan Tuhan yang menjadi tanggung jawab kita semua, yaitu regenerasi atau memikirkan, membangun, mempersiapkan generasi berikutnya. Ya, Pak. Hmm. Saya boleh Hmm. berbagi pengalaman, Pak. Boleh, silakan Pak Kris. Pengalaman saya mengatakan bahwa Hmm. melakukan hal ini di bidang sekuler jauh lebih mudah daripada di bidang pelayanan, Pak. Jujur, Wah. saya belasan tahun ada di bidang sekuler. Saya punya Aha. pengalaman, Pak, Hmm. memimpin orang yang lebih senior dari saya, Hmm. memimpin bekas manajer saya, mantan lah Hmm. ya. Hmm. Bahkan saya pernah harus mengeluarkan orang Wow. yang senior dari saya, bahkan sorry aja, punya relasi Hmm. yang dekat karena ibunya dan ibu saya itu teman di gereja, Pak. Oh. Wow. Hubungannya dekat Tetapi sekali kalau di ini, Pak. dunia sekuler itu jelas, Pak. Hmm. Hmm. Ada aturan mainnya, ada Hmm. disposisi, ada assignment, ada Hmm. ukuran yang mau diberikan, sehingga Hmm. seseorang itu akhirnya mengerti mengapa dia ada di posisi yang bukan seperti yang saya inginkan orang itu begitu. Tetapi semuanya Hmm. itu bisa diatur karena ada Hmm. aturannya dan boleh Hmm. dikata take it or leave it Hmm. gitu. Nah, Yep. itu dunia Yep. sekuler. Yep. Tetapi di bidang rohani saya juga punya pengalaman, Pak.
Nah, itu luar biasa, secara mental dikebukin istilahnya gitu, Pak ya. Karena di bidang rohani seringkali kami masuk dalam situasi di mana itu terpaksa. Hmm, hmm, Karena tidak ada hmm, pilihan, hmm, tidak ada hmm. orang lain. Ya. Ya. Sehingga kita masuk, nah kita ketemu dengan orang-orang yang juga secara rohani cinta Tuhan. Secara rohani mereka juga ingin melayani yang terbaik. Dan Hmm, mereka adalah orang-orang yang mungkin lebih tua dari saya, dan itu memang terjadi, lebih hmm, senior, hmm, mungkin lebih populer di tempatnya karena mungkin lebih lama, dan hmm, mungkin dia juga memiliki kapabilitas yang dia katakan, saya lebih daripada Anda. hmm, Senioritas, popularitas, hmm, kapabilitas, itu yang jadi hmm, problem. Jadi hmm, teman saya pernah kejadian, yang hmm, satu ini merasa tidak suka dengan posisi itu dan dia itu secara terus terang, mentally dan juga action itu mengatakan dan kemudian menghasut. Itu hmm, problem. hmm, 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 Yang hmm, kedua, hal yang kedua adalah hmm, sama di bidang pelayanan tapi organisasi lain. Ini adalah hmm, orang tua yang dulunya adalah sangat berpengaruh. Dia hmm, bukan pemimpin yang secara posisi, tetapi pemimpin yang influence. hmm, Apa yang dia lakukan? Dia sering undang saya, bicara dengan tim, dia mengatakan memberi nasihat, tukar pikiran. Tapi hmm, bukan tukar pikiran dalam pengertian diskusi, bagaimana menukarkan pikiran saya dengan pikiran dia. Nah, itu tukar pikiran. Supaya apa? Apa yang dia inginkan, apa Ya. yang dulu dia lakukan, sukses yang dia alami harus dilakukan oleh kita yang berbeda generasi dan berbeda situasi, berbeda dengan Hmm, jemaat. hmm, Situasi jemaat. Nah, hal demikianlah Pak, yang hmm, seringkali itu membuat bukan hmm, hanya konflik di dalam, tetapi tekanan-tekanan bagi para hmm, pemimpin-pemimpin muda. Ya, hmm, konflik pasti hmm, terjadi. Ya, itu hmm. Pak, pengalaman saya. Wow. Ya, Berarti ini suatu topik yang sangat penting sekali, topik yang sangat krusial sekali, khususnya di dalam pelayanan kelihatannya ya Pak ya. Karena kalau misal tadi Pak Kris bandingkan antara yang sekuler dengan yang pelayanan, sepertinya yang pelayanan itu memang tidak atau belum tertata rapi untuk masalah regenerasi dan juga ini tentunya menyangkut dengan masalah pemuridan ya, mau tidak mau, betul betul nggak? sekali. Karena ini adalah bagiannya dan kita tidak bisa melepaskan regenerasi ini dengan pemuridan. Nah, menurut Pak Kris kira-kira kalau misalnya begitu, apa kemungkinan-kemungkinan yang biasanya terjadi ketika ada sebuah ketidakselarasan begitu loh antara si pengganti dengan yang digantikan? Hal-hal apa yang Pak Kris pernah observasi lihat di dalam gereja? Apakah mungkin gereja menjadi pecah ataukah mungkin tadi seperti sudah disebutkan ya ada pressure atau tekanan. Kira-kira bentuk nyatanya seperti apa, Pak? Yang bentuk nyata, yang Hmm, pertama tentu tekanan kepada pemimpin muda ini, Pak. Tekanan hmm, secara hmm, mental ya ya, kepada pemimpin muda ini dan ini hmm, bisa berlangsung berkelanjutan karena selalu orang itu ketika tidak puas itu ya. bicaranya adalah di belakang meja atau di belakang layar lah. Itu yang membuat Ya, situasi gereja sangat-sangat tidak sehat. Itu terjadi ya, saya alamin gitu. ya, Yang ya. kedua adalah Hmm, akhirnya pemimpin hmm, itu akan keluar, Pak. hmm, Berkali-kali orang itu keluar, Pak. Sebelum hmm, kami masuk, orang-orang itu sudah keluar. Itu karena hmm, mereka tidak tahan dan tidak bisa mendapatkan satu kepastian arah dari gereja. hmm, hmm, hmm. Betul, Satu lagi betul. kejadian, Pak. Ketika Hmm, ada pemimpin yang masuk yang merasa tersakiti, hmm, ternyata dia kemudian membuat gerakan tandingan. Ini terjadi, Pak. Akhirnya gereja itu hmm. pecah. Akhirnya Wow. terjadilah gap antara grup yang baru dengan yang Ya. lama. Ini itu tidak kuat, gereja itu pecah, Pak. Hmm, mau tidak mau ini adalah topik yang sangat penting kita bicarakan karena ini berakibat ke perpecahan di dalam gereja dan juga ini menyangkut pertumbuhan rohani ya Pak ya. Secara umum pertumbuhan rohani Betul, jemaat bukan begitu? Saya rasa betul. jemaatnya juga pasti banyak yang merasa trauma dengan perpecahan ini. Yang sangat dirugikan itu dua pihak, Pak. Hmm, Yang pertama adalah jemaat,
Yang Yep. kedua adalah pemilik gereja, yaitu Tuhan Hmm. Yesus Kristus, Pak. Hmm. Itu yang sering Yep. dilupakan duanya. Karena Yep. ketika sudah konflik, itu adalah Hmm. mengambil, ingin menang sendiri dan Hmm. mengorbankan yang lain, gitu Pak. Hmm. Sangat Yep. menyedihkan sekali, Pak. Ya, dan seharusnya Kristus yang kita tempatkan di atas segala-galanya justru menjadi sesuatu yang tidak terlihat lagi di dalam konflik ini, sehingga banyak orang memilih egonya dibandingkan dengan memilih raja daripada gereja ini ya, pemunya yang punya daripada gereja ini. Betul, Pak, gitu. Dan itu saya alamin, Pak. Gitu. Ya, 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 baik, baik. Nah, Pak, kalau misalnya begitu, Pak, sebetulnya dasar pendekatan kita seharusnya seperti apa nih? Kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, sebagai pastor, sebagai pemimpin organisasi. Nah, bagaimana pendekatannya seharusnya secara teologis, Pak Kris bisa tolong berikan sedikit ya, iluminasi kepada kami supaya kami bisa mengerti gitu kira-kira seharusnya seperti apa tindakannya? Ya, secara Hmm, Alkitabiah ya, itu kita hmm, melihat bahwa memang tidak ada sesuatu yang sifatnya itu ditekankan menjadi satu struktur ya di dalam Alkitab hmm, itu. hmm, Tetapi hmm, Alkitab itu memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Di ya, luar konflik itu sendiri, yang pertama adalah kesadaran kita ketika melihat situasi itu, ya. Jadi intinya adalah dua pihak ini harus siap, Pak. Pihak yang senior dan ya. pihak yang menerima mandat untuk memimpin. Dua-duanya harus aware bahwa situasi itu harus terjadi, gitu. Hmm, Ya. hmm. Yang pertama saya ingin melihat ini, Pak, kisah dari Raja Hizkia. Boleh ya, saya Hmm. sekedar Boleh, sharing ya. boleh, boleh Kalau Pak. kita Silakan. merenungkan di dalam dua Ya. raja-raja itu, Hmm, Hizkia adalah orang yang begitu concern dengan generasinya, Pak. hmm, Jika dia mengambil alih dari ayahnya raja yang tidak takut akan Tuhan, ya. dia kemudian melihat situasi politik hancurnya Israel Utara, dia sadar Hmm, semuanya, sehingga dia hmm, ingin membangun dan dia hmm, membangun Yehuda itu dengan cara mengembalikan mereka kepada Allah. Bait Allah dirapikan, dibersihkan, tugas-tugas pelayanan imam diadakan, kemudian dia mengadakan Paskah bersama. Luar biasa gerakan hmm, rohani. Dia sangat orang yang sangat spiritual sekali. Tapi hmm, juga dia hmm, adalah seorang pemimpin yang luar biasa, mempersiapkan bagaimana membuat benteng dan sebagainya. Akhirnya terjadilah konflik dengan Asyur, di mana dia mengalami dalam ketakutannya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, kemudian dia hmm, sakit, kemudian dia mendapatkan 15 tahun lagi perpanjangan usia. Semuanya ya. itu dia mengalami dari Tuhan. Dia Hmm, begitu memikirkan generasinya. Tetapi ketika dia kemudian mengundang utusan Babel yang ingin hmm, menengok dia karena dia sembuh, hmm, dia bukakan semua harta kekayaan dia dan kemudian Yesaya mengatakan nanti semua itu akan jadi budak. hmm, hmm, Perkataan dia itu sangat menggelitik saya sejak saya kuliah di STT, Pak, yaitu di dalam hmm, hmm, dua Raja-Raja 20 ayat berapa hmm, saja itu dia mengatakan, hmm, ya terpujilah Tuhan, kalau hmm, selama ini nanti akan aman, yang hmm, penting aku mengalami apa sepanjang hidupku, soalnya gitu ya, hmm, itu apa, hmm, tidak ada masalah. Saya ya. kaget Pak baca itu. Hmm, hmm, Ternyata ada pemimpin yang luar biasa, pemimpin hmm, yang begitu ingin membuat bangsanya maju. Tapi hmm, satu hal, ternyata hmm, akhirnya dia tidak memikirkan generasi berikutnya. ya. Sampai yang penting zamanku ada aman, aku mati dengan aman. Hmm, Maka itu kemudian kita tahu Manasye hmm, anaknya jadi raja umur 12 tahun dan hmm, sikapnya seperti apa karena tidak dipersiapkan, Pak. hmm, Nah, hmm, itu adalah secara umum bahwa pemimpin yang hebat kayak apapun juga ya. Ya. harus tahu bahwa Ya. ada generasi penerus yang dia tidak akan bisa layani. Sehingga Hmm, dia harus mempersiapkan orang lain. Itu pesan dari yang saya hmm. terima dari kehidupan Hizkia ya, Pak ya. Ya, Wow, wow. Itu ya. sesuatu yang luar biasa karena sekali lagi ya, kita seringkali hanya memikirkan kita dan memikirkan waktu kita tanpa kita memikirkan apa yang akan terjadi setelah kita
dan kemudian bagaimana pelayanan ini bisa terus berjalan begitu ya setelah kita. Saya rasa ini PR yang luar biasa berat dan secara umum memang kelihatannya tidak banyak juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Kristen nih Pak. Kalau saya lihat baik di negara barat maupun juga di Indonesia kelihatannya. Ya, Setuju Pak Kris pengamatan saya saya? setuju. Mereka Hmm, secara kognitif tahu itu, Pak. ya, Mereka ya, secara spiritual tahu itu, ya, Pak. Tapi ya, seringkali ego ini loh, Pak, yang tidak bisa ya, melepaskan ya, bahwa dia ingin melayani sampai mati misalkan. Itu kan baik, hmm, Pak. Sampai titik darah, sampai hembusan nafas yang terakhir. Itu kan ya, bagus sekali. Tetapi betul, ketika tidak memberikan kesempatan orang lain untuk mengambil ya, menerima tongkat estafet pada saat dia masih ada, itu yang ya. sulit, Pak. Iya, dan kesulitannya adalah bagaimana kalau misalnya orang tersebut tidak mengambil tongkat estafetnya ketika orang yang lebih senior masih hidup, bagaimana dia bisa meneruskan tentunya ya. Betul, Tentunya kita betul. bisa melihat ada kesenjangan di situ. Dan Tapi itu saya yang yakin terjadi. Pak Kris punya punya contoh-contoh lain di dalam perjanjian baru kelihatannya nih yang Iya. ingin Dalam dibicarakan. perjanjian baru juga kita melihat Ya, yang luar biasa adalah ya, eh, Barnabas ya. ya, Barnabas itu bagaimana dia itu menjadi kingmaker dalam pengertian tanda petik dia sendiri tidak mengambil kreditnya, tapi dia memberikan ah, mempersiapkan ya, Paulus kita tahu ya, walaupun ya, kita tahu Paulus itu seorang yang task oriented, dia adalah seorang betul. people oriented sehingga terjadi konflik, tapi kita melihat itu bahwa apa yang Hmm, disiapkan Barnabas itu berguna juga. Kalau tidak ada hmm, Barnabas, Markus tidak bisa menulis kitab Markus lagi, loh, Pak. Itu nggak hmm, ada yep, kesempatan ya. yep, Dia sudah yep, dibuang oleh Paulus. Nah, tapi kembali kepada Paulus sekarang, Pak. Paulus hmm, ini seorang yang task oriented, Pak. yep, Sangat task oriented. Dia begitu hmm, berdedikasi hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. hmm, Dia hmm, berikan semua hidupnya untuk Tuhan. hmm, Nah, saya hmm, amati. Tetapi Paulus juga orang yang sangat realistis ternyata, Pak. hmm, hmm, Dia itu mempersiapkan, hmm, memposisikan, hmm, yaitu dua orang anak rohaninya, Timotius yep, dan Titus. yep, Keduanya tuh nggak happy loh, Pak. hmm, Keduanya itu yang satu dipasang di Efesus, yang satu di hmm, Kreta. hmm, Dua-duanya yep, mengalami tekanan karena apa? Menghadapi jemaat yang begitu mengelulukan Paulus, mereka dibangun oleh Paulus, ya enggak? hmm, Mereka kemudian yep, dimuridkan oleh Paulus, yep, kemudian ketika Paulus dipenjara dan kemudian dia dilepas, sebelum dia di penjara yang kedua kali, Paulus menulis hmm, surat di Timotius, toh, kemudian dia hmm, itu meng-assign Timotius hmm, betul-betul untuk menjadi gembala hmm, di Efesus. Supaya kita lihat di dalam 1 Timotius 4 hmm, gitu. yep, Dikatakan Paulus itu luar biasa. Tetapi yang Anda lihat, Paulus kelihatannya hanya sangat menekankan kepada spiritual. hmm, Ya, dia hmm, dikatakan di dalam hmm, ayat itu, hendaklah hmm, kamu menjadi teladan. Ya, di dalam hmm, 2 Timotius 4, kalau nggak salah 12 dan sebagainya gitu. Kamu harus yep, menjadi yep, teladan dalam perbuatan, perkataan, dan juga yep, dalam kasih. Kemudian hmm, juga harus setia dan menjaga kesucian hidup. Semuanya hmm, kelihatannya itu memang rohani. Itu betul sekali pesannya. Tetapi yep, jangan lupa, Paulus yang hmm, task oriented ini ternyata juga mempersiapkan mereka dengan mempersiapkan jemaat dengan surat-suratnya, dengan ajaran bagaimana tugas seorang penatua, bagaimana tugas hmm, seorang pemilik jemaat, dan hmm, sebagainya, dan sebagainya. hmm, Jadi, lihat ada dua hal yang dipersiapkan oleh seorang yang task oriented yang hmm, sebenarnya tidak suka, Pak, hmm, untuk hmm, memimpin orang lain. hmm, Ya, yep, orang yang yep, task oriented itu maunya beres. Maka itu ketika dia melihat Markus agak sedikit yep, kurang komitmen, pecat yep, gitu ya. Itu hmm, kita hmm, lihat, tapi Paulus ini sadar ketika dia sudah di penjara dan mungkin Tuhan sudah bicara pada dia bahwa akhirnya dia gimana, kita nggak tahu ceritanya, tetapi hmm, dia hmm, mempersiapkan. hmm, Harusnya dia mempersiapkan, dan wow, yep, dalam persiapan itu dikatakan bahwa penekanannya adalah yang yep, disebutkan ke kita surat itu secara spiritual. hmm, hmm, Jadi wah, ya, Pak ketika Kris sudah seorang ya, membukakan mata kita nih, khususnya kepada contoh dari Paulus
dan kepada Timotius dan Titus. Nah, memang Pak, kelihatannya kalau misalnya kita melihat hal ini, ada begitu banyak hal ya yang terjadi di lapangan yang begitu mirip sebetulnya, karena kepribadian seorang pemimpin tentunya tidak bisa selalu di-expect kalau misalnya dia akan mempersiapkan generasi yang berikutnya ya, karena sekali lagi ada pemimpin yang task-oriented seperti yang dikatakan Pak Kris, ada Ya, juga yang people-oriented. seperti Betul Pak, Barnabas. begitu ya? Ya, jadi penekanannya adalah Pak, ketika kita seorang Ya, pemimpin itu ya, mempersiapkan, ya. yang dipersiapkan itu justru nilai rohaninya dulu, Pak. Bukan dia Hmm, suka atau tidak suka, tapi siapa yang paling matang. ya, Supaya rohani mereka itu bukan just sekedar leaders, tetapi sebagai seorang spiritual leaders gitu loh, Pak. ya. Seorang spiritual leaders itu betul-betul sudah memikirkan apa beban Tuhan buat dia. Hmm, Dan hmm, bagaimana dia bisa menggerakkan kelompok ini untuk hmm, melakukan juga beban Tuhan gitu. Jadi urusannya hmm, bukan saya mau jadi hebat, tapi orang ya, yang sudah siap untuk memberikan dirinya agar hmm, gereja ini siap. hmm, Fokus betul-betul kepada jiwa, Pak. hmm. Yap. Wow. Saya Jangan rasa ini sampai gereja itu ya, akhirnya jemaat itu hanya menjadi sarana, Pak. Bukan betul, saran lagi. Gitu. betul, Kalau sudah ribut kan betul, jemaat sarana, Pak. Siapa ikut aku, betul. siapa ikut dia, begitu toh, Pak. Dan tak peduli jemaat sakit seperti apa, menyakiti yang sana. Yang penting saya punya tim yang masih mendukung saya, kan begitu. Betul, betul. Sedih sekali kalau misalnya mendengar cerita-cerita tersebut. Wah, ini berarti ada begitu banyak PR, Pak, yang harus kita lakukan sebagai pemimpin-pemimpin Kristen. Nah, Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir, saya rasa ini justru pertanyaan yang penting nih, yaitu bagaimana caranya, Pak, nih, secara praktis dan bijaksana untuk kita melakukan hal ini. Pertama-tama saya lihat beberapa isu ya. Jadi ini bukan hanya memimpin tim yang lebih senior, tetapi ada sesuatu di baliknya, yaitu bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya, memuridkan, tadi kita sudah setuju bahwa itu adalah bagian di dalamnya, dan bagaimana kita bisa secara bijaksana melakukan sebuah transisi kepemimpinan ini gitu loh Pak, dari yang tua kepada yang muda, dan kemudian bagaimana yang muda masih terus juga memimpin yang tua, dan bagaimana yang tua juga yang senior bisa memberikan contoh kepada generasi muda untuk terus melayani dan untuk terus tunduk lah boleh dikatakan dari kepemimpinan si yang lebih muda ini. Kira-kira Pak Kris ada tipsnya? Pasti banyak tipsnya nih kelihatannya. Jadi dua pihak yang harus betul-betul mempersiapkan diri, Pak. Ya, Yang pertama adalah saya keutamakan adalah pemimpin senior ini yang nantinya harus menyerahkan tongkat estafet ataupun ya. seorang pemimpin senior yang nantinya akan dipimpin oleh orang yang lebih muda dengan dia gitu ya, bagi Hmm, bagian dari hmm, tim. Kita hmm, harus mempersiapkan, Pak. hmm. Walaupun secara emosi sulit, semua Ya, pemimpin mengatakan itu sulit. ya, Ego itu sulit sekali karena kita ya, manusia. Baik ya. yang muda maupun yang tua itu pun memiliki ego yang sulit sekali untuk dibantah, itu suara yang dari kedagingan kita. Jadi pertama mereka harus tahu bahwa mereka harus melakukan walaupun ini sulit. Karena kita isunya adalah bagaimana kita itu mempersiapkan sebuah regenerasi. Yang kedua adalah bagi pemimpin senior itu perlu Hmm, memiliki rasa tidak memiliki, Pak. hmm. Yap, Ini yang yap. sering kali Hmm, istilahnya jemaat ini saya bangun dari nol, jemaat hmm, ini saya tumbuhkan, jemaat ini menjadi anak-anak saya, maka hmm. jemaat ini milik saya. Itu Yap, sulit sekali diubah. hmm, hmm, hmm. Yap. Ketika jemaat kemudian berpaling, hanya berpaling menghargai pemimpin muda yang sedang dipersiapkan, sakitnya luar biasa, Pak. Ya, 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 ya. Ini harus dilihat secara emosi dulu, Pak. Hmm, Ya, hmm. kemudian yang bagaimana kemudian dia itu adalah orang yang bisa betul-betul mempersiapkan pemimpin yang baru itu, Pak. Ya, jadi dari sisi pemimpin itu adalah dia tahu secara emosi sulit sekali untuk menerima Ya. keadaan proses ini, tetapi Hmm, dia harus melakukannya gitu ya. hmm, Dia berani hmm. nggak seperti seorang Barnabas
yang Ya. memunculkan orang, kemudian dia Ya. menarik diri dan tidak mengambil kredit apapun juga dari hal Hmm. itu. Wah, itu Hmm. harus belajar gitu ya. Iya. Iya. Nomor satu dari pemimpinnya. Yang kedua, Hmm. orang-orang muda, Pak, Hmm. yang kemudian diajar untuk memimpin. Bisa saja Pak mereka itu kurang peka biasanya, anak-anak Hmm. muda ini. Karena dia Hmm. merasa paling tahu generasinya. Dia paling tahu situasi yang baru dan dia menganggap yang tua Ya. itu tidak tahu. Nah, ini juga problem. Hmm. Konflik di dalam gereja itu adalah konflik dengan orang muda ya Pak ya. Bukan anak muda meninggalkan gereja Pak. Tetapi gereja meninggalkan anak muda Pak. Ketika mereka tidak diizinkan untuk memikirkan, melakukan sesuatu Hmm. yang Hmm. mereka tahu. Ya. Tetapi juga Ya. akhirnya mereka juga harus sadar bahwa Hmm. mereka ini orang baru yang Hmm. sedang ada di dunia orang lama. Maka yang pertama adalah mereka itu harus tahu bahwa orang-orang yang tua ini pasti punya Hmm. rasa tidak aman. Tidak nyaman, Pak. Mungkin bukan tidak aman. Hmm. Tidak Hmm. nyaman. Hmm. Yap. Yap. Nah, itulah yang Dan mereka harus sadar. Ya. Maka betul. itu keteladanan penting sekali. Kematangan Betul. rohani itu penting sekali. Yang Hmm. pertama, apakah dia bisa humble atau tidak, Pak? Hmm. Hmm. Menghargai Hmm. yang tua, walaupun berbeda, walaupun dunianya berbeda. Kita tahu Hmm. dengan orang tua itu selalu mengulang-ulang success story dari hidupnya dalam pelayanannya. Itu berulang. Saya turun dari mimbar saja, Pak. Itulah Iya. dipegang oleh ketua. Dulu saya juga begitu. Itu setiap minggu, Pak. Orang yang sama selalu mengatakan, saya juga begitu. Iya. Itu orang Iya. tua. Bagaimana kita Iya. menghargai? Itu anak muda harus belajar untuk Hmm. betul-betul humble menghargai. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Betul. Betul. Ya. Wow, itu sebuah pelajaran yang sangat luar biasa sekali, Pak. Karena sekali lagi kita membutuhkan pendekatan bukan hanya dari satu pihak ya, tetapi dari Ya, dua pihak ini loh. Dua-duanya baik generasi yang lebih senior maupun generasi yang junior harus tahu di mana posisi mereka masing-masing. Dan bagaimana keduanya adalah bagian daripada kerajaan Allah bersama-sama melayani Tuhan. Dan saya rasa ini butuh humility ya Pak ya, betul-betul ya, ya. butuh kerendahan hati, butuh apa lagi nih Pak Kris? Yang kedua, Pasti banyak. betul-betul fokus kepada jiwa, Pak. Hmm. Betul-betul fokus kepada jiwa, Pak. Jadi kita itu Ya. tidak memikirkan lagi sisi organisasi, bentuknya apa, tapi bagaimana setiap kita itu betul-betul apa yang mau kita lakukan itu dampaknya kepada jiwa, yaitu pada jemaat, Pak. Itu nomor tiga. Ya. Sering kali Ya. dilupakan karena apa, Pak? Tugas Hmm. rutinitas. Ya, Ketika betul. banyak tugas, ketika banyak tantangan yang dipikirkan survivalist dan survival dari kita. Ya. Padahal nomor satu jemaat. Waktu jemaat saya itu pecah, saya masuk satu gereja, saya katakan, Ya. yang Hmm. sana anak Tuhan, yang di sini anak Tuhan, dua Hmm. anak Tuhan yang sedang berbuat dosa, Hmm. sehingga saling berkelahi. Hmm. Kita harus mengampuni mereka, kita harus mengasihi mereka, dan saya tidak akan ada konflik. Saya Hmm. tidak akan, saya ngomong waktu itu, Pak, Hmm. Hmm. mengambil mereka kembali ke gereja kita. Tidak, Hmm. karena kita pun tidak sempurna. Saya jelaskan ke jemaat itu, Pak. Hmm. 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 Dan bagaimana reaksi mereka Pak ketika Bapak menjelaskan itu? Tentunya ada defensif Yang begitu ya. yang yang ikut konflik itu kayak merasa nggak terima. Tetapi Hmm. ketika suatu saat itu dengan Ya. berjalannya waktu, mereka Ya. kemudian berteman kembali, itu bisa Hmm. ngumpul kembali, Pak. Yang penting itu saya bilang. Mereka bisa Wow. berkumpul, bahkan maaf, Pak, ada yang kembali Ya. ke gereja kami gitu loh. Hmm, 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 hmm. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah ya, karena Ya, buat beberapa orang ini meninggalkan luka yang dalam, dan tentunya bagaimana luka itu diobati, semakin dalam ya semakin lama pengobatannya atau recovery-nya. banyak yang Dan sampai dibawa sampai ke maaf, Pak,
dibawa sampai ke akhir hayatnya, Pak. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. Dan sedih sekali Pak kalau misalnya kita mendengarkan hal tersebut. Oleh karena itu, tugas kita bersama-sama ialah untuk kita mencoba memperbaiki. Saya rasa langkah yang kecil sekalipun itu akan berguna sekali, berdampak sekali untuk kehidupan gereja dan pelayanan kita di masa yang akan datang. Pak Kris, ini kita bisa bicara berjam-jam nih Pak Kris mengenai hal ini. Nggak ada habisnya. Tetapi waktu ini yang harus memisahkan kita. Kalau Pak Kris ada sebuah closing statement kira-kira yang bisa diberikan kepada kita semua, apa nih Pak, mengenai hal ini? Dan hal apa yang bisa diingat oleh para pendengar dan para penonton daripada rekaman kita? Silakan Pak Kris. Ya, jadi begini, bagi yang muda Hmm, yang mengalami sedang akan menerima tantangan-tantangan baru. ya. Yang pertama, jadilah seorang spiritual leaders Hmm, hmm, yang betul-betul mengambil beban dari Tuhan. Maka yang kedua, kita akan menjadi seorang transformational leader. Kita harus bisa mengubah. Jadi ukuran kita kepada generasi yang kita layani itu adalah hmm, bagaimana mereka berubah, hmm, dampaknya itu bagi kerajaan Allah itu, Pak. hmm, Spiritual leaders akan menjadi hmm, transformational leader itu, Pak. Penting. hmm. Iya, iya. Bagi pemimpin tua yang lebih Ah. senior, ingat, bukan orang muda yang meninggalkan gereja, tetapi Ya. seringkali gereja yang meninggalkan mereka, Pak. Dan sedih sekali kalau misalnya kenyataannya memang begitu ya, dan banyak yang Iya, begitu saya yakin juga. Ya, ya, ya. Dan ya, kita akan terus doakan Pak, dan kita akan terus berdoa khususnya untuk para pemimpin-pemimpin baik yang tua maupun yang muda untuk bisa bijaksana di dalam hal ini. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk agenda diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih banyak Pak Kris buat waktunya. sama-sama. Setiap kali ngobrol dengan Pak Kris selalu ada sesuatu yang seperti harta nih baru digali dan baru keluar dan baru diambil begitu loh. Senangnya bukan main. Terima kasih banyak Pak Kris. Pak Kris bisa tolong tutup dalam doa dan tolong doakan untuk para pemimpin Kristen baik yang senior maupun yang junior untuk mereka bisa bersama-sama untuk bekerja dan tidak mementingkan diri sendiri seperti yang tadi kita bicarakan untuk kemuliaan dan kebesaran daripada kerajaan Kristus. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mari kita berdoa, rekan-rekan sekalian. Bapa dalam kerajaan surga adalah sebuah privilege ketika kami boleh menerima pelayanan, tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan Tuhan melalui gereja organisasi kami. Bapa di surga, tapi kami juga berdoa sebagai manusia biasa. Akan terjadi banyak konflik-konflik kalau tidak benar-benar dipersiapkan, bahkan tidak benar-benar dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai rohani yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mungkin hebat seperti Hizkia, tetapi biarlah rekan para pemimpin yang senior ini adalah pemimpin yang juga memiliki hati untuk generasi berikutnya. Bahkan generasi yang belum mereka ada di dalam kehidupan mereka. Supaya Hmm. setiap pemimpin ini memikirkan generasi berikutnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin muda yang saat ini sedang bergumul dengan pelayanan mereka. Mungkin menghadapi juga konflik-konflik secara mental, batin, tetapi Tuhan, biarlah mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa kalau Tuhan sudah memberikan beban, Tuhan sudah memberikan penunjukan, biarlah mereka seperti pesan Rasul Paulus, hendaklah tekun dan menjaga kesucian hatinya, supaya mereka adalah orang-orang yang siap untuk mendengar suara Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkati setiap gerejamu dimanapun berada di Indonesia dan di semua tempat supaya terjadi regenerasi. Dunia berubah dan biarlah kami juga mengantisipasi perubahan itu dengan kepemimpinan yang bisa melayani dengan baik dunia yang sedang berubah. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Kian Holik yang begitu setia dengan podcast Ngopas ini. Engkau memberkati Ngopas ini menjadi sarana yang baik
bagi hamba-hamba Tuhan untuk membuka hati dan pikirannya untuk pelayanan yang lebih efektif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.